Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Marwani dari Agrodi 19 dengan NIM 2019-0210-158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu pengaruh azolaceae dan ampas tahu glisin Max L. Merrill terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis Z. Mays L. sacarata. Oke. Untuk pendahuluan terdapat latar belakang, kemudian perumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi adanya penelitian ini, yaitu produksi jagung manis ZMSL secara di Indonesia pada tahun 2016, yaitu 18.506.287 ton, mengalami penurunan sekitar 670.743 dibandingkan dengan produksi jagung manis pada tahun 2015, yaitu 19.377.030 ton menurut Haryanti 2014. Berdasarkan data Badan Statistik pada tahun 2011, pada tahun 2008 hingga 2010, ekspor jagung manis mengalami penurunan sebesar 17,25% per tahun, sedangkan untuk impor jagung mengalami peningkatan sebesar 6,24 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa produksi jagung manis nasional belum dapat memenuhi permintaan pasar. Menurut Sari 2013, salah satu penyebab penurunan produktivitas jagung manis di ZMSL sacarata ialah karena selama ini penggunaan pupuk dan pestisida anorganik menjadi salah satu pilihan utama petani dalam usaha meningkatkan produksinya. Pada umumnya, pupuk yang digunakan dalam budidaya jagung manis ZMSL sacarata ialah pupuk anorganik. Pemakaian pupuk anorganik atau bahan kimia dapat meningkatkan produksi tanaman tersebut. Selain itu dapat merusak sifat fisik dan kimia serta menurunkan populasi mikroorganisme dalam tanah, menurut Rahmat 2014. Kemudian industri tahu menghasilkan limbah padat dan cair. Industri tahu ini dapat menghasilkan sekitar 2,56 juta ton kedelai setiap tahun yang digunakan untuk proses pembuatan tahu. Kemudian ada azula. Azula itu apa? Azula merupakan tumbuhan yang umum dijumpai perairan tergenang, mempunyai fiksasi N dari udara. Azula merupakan produk pupuk hijau dan sumber nitrogen alternatif ramah lingkungan yang cocok untuk budidaya tanaman. Azula ini memiliki kandungan unsur hara tinggi seperti N, P, K, dan tidak tercemar dengan kandungan logam. Selain itu dapat meningkatkan bahan organik dalam tanah sebagai pupuk hijau yang disampaikan oleh siapa? Yaitu Putri 2013. Pemanfaatan azula sebagai pupuk hijau selain dalam bentuk segar juga dalam bentuk kering dan kompos, Sujana 2014. Nah, untuk perumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh azula dan ampas tahu sebagai pengomposan terhadap jagung manis ZMSL sacarata. Kemudian, berapa dosis yang efektif yang digunakan untuk jagung manis ZMSL sacarata. Kemudian, pengaruh azula dan ampas tahu sebagai pengomposan terhadap jagung manis ZMSL sacarata. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dosis yang efektif yang digunakan untuk jagung manis ZMSL sacarata. Kemudian ada tinjauan pustaka terkait budidaya tanaman jagung, azula, ampas tahu, dan hipotesis. Oke, yang pertama, budidaya tanaman jagung. Jagung manis merupakan tanaman monocotyledonous. Berdasarkan tipe pembungaannya, jagung manis termasuk tanaman monoecious yang mempunyai bunga yang terpisah dari satu tanaman. Berdasarkan tipe penyerbukannya, jagung manis termasuk tanaman yang menyerbu silang. Perbedaan jagung manis sacarata ini dengan jagung yang biasa terletak pada warna bunga jantan dan warna bunga betina. Bunga jantan pada jagung manis ini tipe warna putih, sedangkan jagung biasa itu berwarna kemerahan. Kemudian pengolahan lahan tanam. Untuk menanam jagung manis pada bekas sawah, yaitu membuat bedengan. Apabila
menggunakan lahan bekas sawah, tidak tergenang air, kemudian membersihkan tanaman-tanaman gulma yang tersisa. Bedengan ini bisa dibuat dengan ukuran lebar sekitar 1 meter, dengan ketinggian itu 20 hingga 30 cm. Jarak antara bedengan itu 30 cm dalam bedengan 2 larikan untuk ditanami jagung. Kemudian untuk penanamannya sendiri, cara menanam jagung yang paling efektif adalah dengan cara tunggal, membuat lubang pada larikan dengan kedalaman 2 hingga 3 cm. Kemudian memasukkan 2 butir jagung, bibit jagung tersebut. Setelah itu tutup lubang dengan menggunakan kompos dan siram air agar kelembaban tanah terjaga. Kemudian pemeliharaan dan pengendalian hama tanaman. Seperti budaya tanaman lainnya, budidaya jagung manis juga memerlukan perawatan yang cukup intens. Bila jagung ditanam pada musim kemarau, diperlukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah. Selain itu, pemupukan susulan juga diperlukan untuk menjaga kandungan unsur hara di dalam tanah. Pemupukan susulan dilakukan setelah tanaman berusia sekitar 2 bulan setelah bibit tanaman. Di samping itu, hama yang menyerang jagung manis itu juga rawan penyakit disebabkan oleh virus ataupun bakteri, terutama bila menanam jagung manis di daerah tropis, seperti jenis penyakit bule, kemudian ada karat, hawar daun, terus hawar pelapah. Untuk mengatasi serangan tersebut bisa menggunakan fungisida. Kemudian poin selanjutnya yaitu panen jagung manis. Panen jagung manis ini sudah mengeluarkan bunga ataupun jagung manis ini mengeluarkan bunga sekitar berumur 50 hari semenjak bibit tanaman. Ketika jagung sudah mulai mengeluarkan tongkol, biasanya akan ada tongkol jagung sehingga perlu untuk menghilangkan tongkol yang di bagian bawah agar jagung bisa tumbuh dengan maksimal. Jagung siap untuk dipanen jika tanaman itu berumur sekitar 60 hingga 70 hari. Syarat tumbuh tanaman jagung manis itu memiliki daya adaptasi yang luas terhadap lingkungan tumbuh. Tanaman jagung manis dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik di daratan rendah sampai ketinggian 1.300 meter dpl. Tanaman jagung Zeymaes sacarata ini akan tumbuh optimum pada ketinggian 750 meter dpl. Intensitas cahaya matahari yang baik untuk pertumbuhan jagung manis mencapai 100%. Suhu udara itu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius dengan kapasitas air tanah 25 hingga 60%. Tanah yang paling cocok untuk tanaman jagung adalah tanaman yang bersolum tebal, subur, kemudian gembur dan banyak mengandung humus. Kemudian yang B itu ada azolla. Azolla dapat berkomunikasi dengan pupuk N dalam penyediaan unsur hara pada tanaman. Penggunaan azolla sebagai pupuk organik dapat memberikan banyak keuntungan sebagai berbagai sudut. Dengan menggunakan azolla, kebutuhan hara N yang selama ini disuplai urea dapat dikurangi. Hal tersebut berdampak pada penurunannya biaya produksi jagung. Dari segi perbaikan kualitas lahan pertanian, pupuk organik dapat memberikan efek positif terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian poin C itu ada ampas tahu. Pengolahan limbah pada industri pembuatan tahu merupakan salah satu contoh teknik pengolahan limbah waste to product, yaitu menggunakan kembali limbah hasil pabrik tahu sebagai bahan baku produk yang memiliki nilai tambah. Menurut Sirajuddin 2017, ampas tahu merupakan hasil sampingan dari industri pembuatan tahu yang belum banyak dimanfaatkan selama ini. Ampas tahu masih mempunyai kandungan karbohidrat dan protein yang relatif tinggi karena pada saat pembuatan tahu tidak semua kandungan dapat terekstrak apabila hanya menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional. Dengan mengolahnya maka akan memberikan manfaat, yaitu dengan diolah menjadi kompos yang difermentasikan dengan azolla yang digunakan untuk tanaman jagung manis atau Zeymaes sacarata. Nah, untuk hipotesis sendiri diduga dosis fermentasi limbah air tahu yang optimal itu 25% ditambah 24% kompos azolla berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung manis Zeymaes sacarata. Kemudian tata cara penelitian itu terdapat tempat dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di rumah
kompos ataupun greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan April hingga Juni 2022. Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti ada timbangan, penggaris, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ada bibit jagung manis, kompos azolla, ampas tahu, air kelapa tua, air cucian beras, tanah, dan sekam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis eksperimen dan rancangan penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan faktor tunggal yang disusun dalam rancangan acak lengkap ataupun RL sebagai berikut. Fermentasi limbah air tahu 10%, 15%, 20%, 25% ditambah dengan kompos tahu, kompos azolla itu 6%, 12%, 18%, dan 24%. Dari setiap perlakuan masing-masing diulang sebanyak 3 kali. Dengan demikian diperoleh 12 unit percobaan. Selanjutnya terdapat tata cara penelitian ataupun skemanya. Nah, yang pertama adalah persiapan bahan. Persiapan bahan ini meliputi ampas tahu, azolla, air kelapa tua, terus air kelapa, cucian beras, dan E4. Kemudian ada pengolahan lahan yang kedua. Untuk penelitian ini membutuhkan lahan untuk media tanam dengan menggunakan polybag. Membuat media tumbuh jagung manis ini, alternatifnya itu bahannya adalah tanah, air, arang, sekam, kemudian dicampur dengan perbandingan 2:1. Kemudian yang ketiga, pengolahan fermentasi ampas tahu dan azolla. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbah tahu, mencampurkan limbah ampas tahu, air kelapa tua, air cucian beras, E4 sebagai dekomposer serta azolla, kemudian menutup rapat ember plastik dan simpan selama 10 hari. Pada ke-10 itu apabila larutan berbau khas fermentasi dan adanya permukaan larutan bertanda bahwa proses pengolahan fermentasi ampas tahu dan azolla itu berhasil. Namun apabila aromanya larutan belum menyengat, ada kemungkinan reaksi fermentasi belum sempurna atau tidak berhasil. Nah, yang keempat itu penanaman. Pembuatan lubang yang digunakan secara tunggal dengan kedalaman lubang itu 2 hingga 3 cm di setiap polybag. Setiap polybag diisi dengan 2 hingga 3 benih. Kemudian pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini meliputi penyiraman, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman yang dilakukan secara intensif. Kemudian pengomposan. Pemberian kompos fermentasi yang telah dibuat kemudian dilakukan selama 3 kali, yaitu pengomposan selama dasar selanjutnya. Pengomposan dasar selanjutnya per 15 hari setelah tanam, kemudian 30 hari setelah tanam. Yang diamati meliputi tinggi tanaman, kemudian diameter batang, diameter tongkol, berat per tongkol, dan berat tongkol per tanaman. Pemanenan ini jagung manis biasanya sudah mulai mengeluarkan bunga ketika berumur 30 hari. Jagung manis siap dipanen ketika berumur kurang lebih 60 hingga 30 hari. Kemudian variabelnya itu ada 5 variabel pengamatannya, yaitu ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari setiap perlakuan terhadap tinggi tanaman. Dilakukan pengamatan tinggi tanaman pada 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam. Kemudian tinggi tanaman diukur adalah tajuk, yaitu diukur menggunakan penggaris dengan satuan cm dari permukaan tanah sampai dengan titik tumbuh tanaman. Kemudian ada diameter batang. Diameter batang dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari setiap perlakuan terhadap diameter batang tersebut. Dilakukan pengamatan diameter batang itu 30 hari setelah tanam dan 45 hari setelah tanam. Dinyatakan dalam satuan milimeter. Kemudian diameter tongkol. Diameter tongkol ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari setiap perlakuan terhadap diameter tongkol. Dilakukan pengamatan diameter tongkol ini pada 30 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dinyatakan dalam satuan milimeter juga. Kemudian berat per tongkol. Berat per tongkol dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari setiap perlakuan terhadap berat per tongkol. Dilakukan pengamatan diameter berat per tongkol ini yaitu pada 60 hari setelah tanam. Dinyatakan dalam satuan gram. Kemudian berat tongkol per tanaman. Berat tongkol per tanaman dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari setiap perlakuan terhadap berat tongkol per tanaman. Dilakukan pengamatan diameter berat tongkol per tanaman tersebut pada 60 hari setelah tanam. Dinyatakan dalam satuan gram.
Kemudian untuk analisis data yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan analisis sidik ragam, analisis of variance ataupun ANOVA dengan taraf nyata alfa 5%. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan yang diuji cobakan, maka akan diuji lanjut dengan menggunakan uji Duncan multiple range tes atau DMRT dengan taraf alfa 5% juga. Data kontinu dianalisis dalam bentuk grafis ataupun histogram. Kemudian ini ada daftar pustaka yang dirujuk pada penelitian ini menggunakan jurnal. Selanjutnya ada layout penelitian. Untuk poin A1 merupakan fermentasi limbah tahu 10% ditambah 6% kompos ulangan azula 1, kemudian fermentasi limbah tahu 10% ditambah 6% kompos azula ulangan 2 itu A2. A3 itu berarti ulangan yang ketiga, kemudian B1, B2, D3 itu adalah limbah tahu 15% ditambah 12% ulangan 1, 2, 3, kemudian C1, 2, 3 itu fermentasi limbah tahu 20% ditambah 18% kompos azula ulangan 1, 2, 3, dan yang terakhir itu ada D1, D2, dan D3. Fermentasi limbah tahu 25% ditambah 24%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya, mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.